Salam, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Rani Boleja dengan NIM 24219. Saya akan menjelaskan makalah tentang konservasi sumber daya alam. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan ini, karena tanpa ada sumber daya alam tidak mustahil untuk dapat hidup. Di Indonesia terdapat berbagai alam tersebut dengan baik dan juga tidak bijaksana dalam menggunakannya. Penting dan bermanfaat sumber daya alam tersebut untuk kelangsungan hidup kita. Nilai guna atau manfaat suatu sumber daya tergantung pada berbagai konteks ekonomi, politik, dan budaya. Kesadaran lingkungan merupakan suatu proses mental yang membentuk pengertian tertentu asas sumber daya alam dan lingkungan sekitar kita. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber daya alam oleh manusia. Kelima sekitar tersebut adalah kondisi atau latar belakang budidaya secara pandang terhadap sumber daya alam, kondisi sosial, kelangkaan, serta faktor ekonomi dan teknologi. SDA hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari SDA yang terdiri dari alam hewani dan nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, mempunyai fungsi dan manfaat berbagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya dan tidak dapat diganti. 1.2 Tujuan. Nomor 1, untuk mengetahui pengertian konservasi sumber daya alam dan undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, untuk mengetahui sumber daya alam berdasarkan sifat perubahan. Yang keempat, untuk mengetahui sumber daya alam berdasarkan kegunaan. Yang kelima, untuk mengetahui prinsip-prinsip ketika biologi konservasi. 1.3 Rumusan masalah. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam? Undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam. Yang kedua, apa saja jenis-jenis sumber daya alam? Yang ketiga, apa saja konservasi sumber daya alam berdasarkan sifat perubahan. Nomor 4, apa kegunaan dari sumber daya alam? Yang kelima, bagaimana prinsip-prinsip etika biologi. 1.4 Manfaat. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya melakukan konservasi sumber daya alam dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang konservasi sumber daya alam yang baik. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian konservasi sumber daya alam. 2.1 Pengertian umum. Konservasi diartikan sebagai upaya pengolahan sumber daya alam secara bijaksana dengan pendomenan pada asas kelestarian sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani dengan unsur hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam adalah penghematan sumber daya alam dan memperlakukan berdasarkan hukum alam. B. Sumber daya alam berdasarkan jenis sumber daya alam atau biasanya disebut dengan SDA. Keberdayaan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. C.
sumber daya alam berdasarkan sifat perubahan. Daya alam merupakan suatu pengertian atau istilah perubahan dengan materi atau potensi alam yang dimiliki oleh planet bumi dan memberikan pemanfaat bagi kehidupan manusia. D. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan dalam pemanfaat SDA melalui pembangunan sentiasa. Terjadi perubahan ekosistem yang padanya akhir memberi dampak positif, manfaat ataupun dampak negatif atau risiko terhadap manusia kembali. Bab 3 penutup 3.1 berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah penghematan sumber daya alam dan melakukan berdasarkan hukum alam. Pengertian konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga kebersamaan sesuatu secara terus-menerus maupun jumlah sumber daya. Dalam melaksanakan penggunaan konservasi sumber daya dan ekosistem masih ditemui kendala pada umum diakibatkan oleh tekanan penduduk, tingkat kesadaran, kemajuan teknologi, pengaturan dan perundang-undang. Sekian dan terima kasih. Salam.